Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasin Rahmadi. Saya dari kelas MJ 101. Saya di sini akan mempresentasikan untuk UAS pengantar akuntansi 1. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan penerapan persamaan dasar akuntansi, memahami catatan transaksi usaha jasa, menyusun siklus akuntansi dasar secara lengkap. Konsep dasar akuntansinya adalah akuntansi adalah konsep catatan transaksi keuangan. Persamaan dasar adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Setiap transaksi harus menjaga keseimbangan. Kita akan mulai mempresentasikan dari profil usaha Tuan Abdullah. Nama usaha jasanya adalah Bengkel Cahaya, jenis usahanya adalah jasa bengkel servis. Pada pencatatan adalah Januari 2024. Account yang digunakan adalah pada dasar nomor 1 adalah aset, sama dengan kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Liabilitasnya adalah utang usaha, utang bank. Ekuitasnya adalah modal dan preference. Transaksi modal awal adalah pada investasi kas adalah 2.500.000, investasi peralatan adalah 500.000. Aset dan modal kemudian meningkat. Transaksi operasional tunainya adalah pembelian perlengkapan tunai, penerimaan pendapatan jasa tunai, mempengaruhi kas dan modal. Transaksi kreditnya adalah pembelian peralatan secara kredit, pendapatan jasa belum diterima, yang mengakibatkan menimbulkan utang dan piutang. Transaksi biaya adalah biaya iklan, listrik, gaji, dan telepon. Itu dapat mengurangi kas dan dapat mengurangi ekuitas. Transaksi preference-nya adalah pengambilan uang pribadi, itu dapat mengurangi kas dan mengurangi modal. Ada juga dari pinjaman bank, penambahan kas dari bank, muncul utang dari bank, itu tidak dipengaruhi oleh modal. Berikut adalah kertas kerjasama persamaan akuntansinya adalah pada tanggal 2 Januari, kas 2.500.000, peralatan 500.000, dan modal ada di 300.000. Pada 4 Januari, kas berkurang jadi 2.350.000, perlengkapan bertambah 150, peralatan 500.000, dan modal 3 juta. Pada tanggal 5 Januari, kas bertambah menjadi 2.550.000, perlengkapan masih sama 150, peralatan masih sama 500.000, modal meningkat 3.200.000. Pada tanggal 9 Januari berkurang lagi 2.470.000, perlengkapan masih 150.000, peralatan nambah 150.000, utang menjadi 70.000, modal masih sama 3.200.000. Pada tanggal 12 Januari 3 juta bertambah menjadi 3.270.000, perlengkapan masih, peralatan masih 650, utang masih 770.000, modal bertambah menjadi 4 juta. Pada tanggal 16 Januari, kas 3.270.000, piutang menjadi 500.000, perlengkapan menjadi 150.000, peralatan menjadi 150.000, utang 70.000, dan modal menjadi 4.500.000. Pada 18 Januari, 3 juta uang kas bertambah menjadi 3.420.000, piutang berkurang menjadi 350, perlengkapan masih 150, peralatan masih 150, utang masih 70.000, modal pun masih 4.500.000. Pada tanggal 20 Januari, kas berkurang menjadi 3.050.000, piutang masih sama 350, perlengkapan 150.000, peralatan 150.000, utang 70.000, dan modal ada di 4.130.000. Pada tanggal 23 Januari, kas berkurang lagi menjadi 2.750.000, piutang masih 350, perlengkapan masih 150, peralatan masih 650, utang ada 70.000, dan modal berkurang menjadi 3.830.000. 24 Januari, kas berkurang dari 2.700.000, piutang 350, perlengkapan 150, peralatan 650, utang 70.000, dan modal masih tetap 3.830.000, dan ada prefetch yaitu 50.000. 26 Januari, kas berkurang lagi 2.600.000, 350 pada piutang, perlengkapan 150, peralatan 650, utang 70.000, dan modal berkurang lagi menjadi 3.730.000, dan prefetch 50.000. Pada tanggal 27 Januari, kas masih balance, piutang 350, perlengkapan bertambah jadi 200.000,
peralatan 150, utang bertambah jadi 120, dan kas masih 3.730, dan private masih 50.000. Pada tanggal 28 Januari, kas bertambah sangat signifikan menjadi 5.600.000, piutang masih 350, perlengkapan 200, peralatan 150, utang menjadi 120, utang bank menjadi 3 juta, bertambah memakai uang bank, utang bank 3 juta, modal 3.730, dan private di 50.000. Saldo dan analisis untuk saldo nomor 1 adalah total aset sebesar 6.800.000, total utang sebesar 3.120.000, total ekuitas sebesar 3.680.000, sama akuntansi seimbang. Profil usaha Nyonya Devi. Jenis usaha adalah salon kecantikan. Periode pencatatan adalah 24 Desember 2024. Periode catatan adalah Desember pada tahun 2024. Tahapan siklus akuntansinya adalah pencatatan jurnal umum, posting ke buku besar, dan penyusunan neraca saldo. Untuk bagian jurnal umumnya adalah kurang lebih seperti ini. Pada 1 Desember, kas debitnya ada di 6 juta, modalnya Devi, kreditnya ada di 6 juta. Pada 4 Desember, kasnya 750, pendapatan jasa juga untuk masuk ke debit 750, dan pendapatan jasa yang masuk di kredit ada 750 juga. 7 Desember, peralatan masuk ke debit 600.000, utang usaha masuk ke kredit 600.000. Dan untuk pada tanggal 11 Desember, perlengkapan masuk ke debit 250.000, kas masuk ke kredit 250.000. Pada 18 Desember, beban listrik masuk ke debit 250, masuk ke kas 250.000, beban lain-lain masuk di debit 150, masuk ke kredit 150. Pada 24 Desember masuk private, masuk ke debit 100.000, dan keluar dan kredit, dan kas masuk ke kredit 100.000. Kas pada tanggal 25 Desember 400.000, piutang usaha masuk ke debit 200.000, dan pendapatan jasa masuk ke kredit pada nominal 200.000. Pada 28 Desember, piutang jasa 100.000 masuk ke debit, pendapatan jasa masuk ke kredit 100.000, dan pada tinggal 31 Desember, beban gaji masuk ke debit 300.000, dan masuk ke kas untuk kredit 300.000. Neraca saldo per 31 Desember 2024. Kurang lebih seperti ini. Kas 6.100.000 masuk ke debit, piutang usaha masuk ke debit 300.000, perlengkapan masuk ke debit 250, peralatan masuk ke debit 600.000, utang usaha masuk ke kredit 600.000, modal Nyonya Devi 6 juta masuk ke kredit, private masuk ke debit 100.000, pendapatan jasa masuk ke kredit 1.450.000, beban listrik masuk ke debit 250.000, beban lain-lain 150.000 masuk ke debit, beban gaji 300.000 masuk ke debit. Total debit sekitar 8.050.000, dan total kredit pun sama 8.050.000. Untuk kesimpulannya, kurang lebih seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada usaha Tuhan Abdullah dan Nyonya Devi telah dicatat dan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi, khususnya prinsip pencatatan debit dan kredit serta persamaan dasar akuntansi. Mulai penyusunan kertas kerjasama persamaan akuntansi dapat dibuktikan bahwa setiap transaksi memberikan dampak yang seimbang terhadap unsur aset, liabilitas, dan ekuitas, sehingga persamaan akuntansi selalu berada dalam kondisi seimbang pada setiap pencatatan. Pada kasusnya Devi, proses pencatatan telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan jurnal umum, posting ke buku besar, hingga penyusunan neraca saldo per 31 Desember 2024. Hasil neraca saldo menunjukkan bahwa total debit dan total kredit berada pada jumlah yang sama, yang menandakan bahwa proses pencatatan telah dilakukan benar dan konsisten. Selain itu, pencatatan pendapatan, beban utang, piutang, serta pengambilan pribadi atau private telah membantu memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan usaha dan perubahan ekuitas pemilik selama periode berjalan. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.